Analisis tingkat pengangguran terbuka TPT dan tingkat partisipasi Angkatan Kerja TPAK di Provinsi Lampung tahun 2020-2023. Sumber BPS Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas. Halo, saya Relvasi Munsihan dengan NIM 123450105. Tingkat pengangguran terbuka atau yang biasa kita sebut dengan TPT dan tingkat partisipasi Angkatan Kerja ataupun disebut dengan TPAK adalah indikator utama untuk menilai kondisi ketenagakerjaan untuk suatu wilayah. Keduanya tidak hanya menggambarkan keadaan pasar tenaga kerja, tapi juga memberikan gambaran tentang stabilitas ekonomi, sosial suatu daerah. TPT mencerminkan persentase penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. TPT yang tinggi menunjukkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja. Sebaliknya, TPT yang rendah mencerminkan pasar kerja yang sehat. TPAK mengukur tingkat partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK yang tinggi menunjukkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung ekonomi. Sementara TPAK yang rendah seringkali dikaitkan dengan kurangnya peluang kerja atau penghambat lain seperti faktor sosial dan budaya. Provinsi Lampung, sebagai wilayah yang ekonomi didominasi oleh sektor agribisnis dan jasa, memiliki karakteristik unik yang perlu dianalisis. Dengan memahami tren TPT dan TPAK tadi, di Lampung, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja serta menciptakan lapangan kerja baru. Saya Enten Syabani dengan NIM 123450081. Jadi rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana tren tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK di Provinsi Lampung selama periode 2020 sampai 2023. Kemudian yang kedua yaitu apakah terdapat perbedaan signifikan antara TPT dan TPK pada bulan Februari dan Agustus dalam satu tahun yang sama. Yang ketiga yaitu apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata TPT dan TPK antar tahun, khususnya dari tahun 2020 hingga 2023. Kemudian yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi fluktuasi TPT dan TPK, terutama pada sektor utama seperti agribisnis. Terakhir, apakah kebijakan yang efektif untuk meningkatkan TPAK dan menurunkan TPT di Provinsi Lampung. Kendala utama yang dihadapi pada kasus ini yaitu pertama adalah dampak pandemi COVID-19, adanya penurunan aktivitas ekonomi, terutama pada tahun 2020 sampai 2021. Pembatasan mobilitas yang mempengaruhi lapangan kerja baik di sektor formal maupun informal. Kemudian pola musiman pada ketenaga kerjaan. Fluktuasi TPAK yang dipengaruhi oleh musim tanam dan panen di sektor agribisnis ini membuat perencanaan ketenaga kerjaan itu sulit untuk stabil pada tahun-tahun tertentu. Keterbatasan data real time, yaitu data pada TPT dan TPK hanya tersedia 2 kali setahun, yaitu pada Februari dan Agustus. Hal ini menyebabkan dinamika yang terjadi sepanjang tahun sulit digambarkan secara lengkap. Kurangnya pelatihan tenaga kerja. Masih rendahnya akses terhadap pelatihan keterampilan, terutama di sektor prioritas seperti jasa, manufaktur, dan agribisnis modern. Dominasi sektor agribisnis, investasi terbatas pada sektor non-agribisnis, ketimpangan antar wilayah, dan ketahanan sosial ekonomi yang rendah. Saya Muhammad Ramadan dengan NIM 1345006. Metode analisis yang dilakukan ialah pertama kali kita akan melakukan pembersihan data. Pembersihan data ialah langkah awal untuk memastikan kualitas analisis. Proses ini yang pertama yaitu kita melakukan filter data untuk Provinsi Lampung dari dataset nasional. Lalu kita memeriksa data yang hilang atau missing value dan mengatasi outlier. Dan kita akan mengorganisasi ulang data dalam format yang sesuai untuk analisis statistik seperti pemisahan data berdasarkan bulan dan tahun. Kedua ada metode yaitu uji T berpasangan. Uji T berpasangan digunakan untuk membandingkan rata-rata TPT dan TPAK antara bulan Februari dan Agustus. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua waktu yang berbeda dalam tahun yang sama. Hipotesis yang diuji adalah H0, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata antara Februari dan Agustus. Dengan H1 ada perbedaan rata-rata antara Februari dan Agustus. Ya, ada metode yang kita lakukan ialah ANOVA. ANOVA dilakukan untuk membandingkan rata-rata TPAK dan TPAK lintas tahun 2020 hingga 2023. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola perbedaan secara signifikan di antara tahun-tahun tersebut. H0, rata-rata TPT atau TPAK tidak berbeda secara signifikan antar tahun, dan H1, rata-rata TPT dan TPAK berbeda secara signifikan dalam suatu tahun. Selanjutnya ada visualisasi data. Setelah melakukan beberapa metode tadi, kita bisa melakukan visualisasi data untuk memasukkan data infografis. Di sini kita menggunakan box plot untuk membandingkan distribusi TPT dan TPAK berdasarkan tahun dan bulan, dan kita menggunakan line chart untuk menunjukkan tren waktu dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil dari analisis deskriptif, saya akan melihat rata-rata dari TPAK, yang mana rata-rata dari TPAK ini adalah 54,23%, dengan nilai tertingginya itu di bulan Februari 2022 di angka 72,51%, dan nilai terendahnya itu di Agustus 2023 di angka 4,23%. Fluktuasi yang ada ini mencerminkan pola musiman pada sektor agribisnis di Lampung. Nah, selanjutnya ini rata-rata dari TPT
yang keseluruhannya ini 4,42%, dengan nilai tertingginya itu di bulan Agustus 2021 yaitu di angka 4,69%, dan nilai terendahnya itu di bulan Februari 2023 di angka 4,18%. Lihat bahwa angkanya ini sangat stabil, yang mencerminkan bahwa pasar tenaga kerja di Lampung ini tidak terdampak pandemi, tetap kuat meskipun ada dampak pandemi. UJT berpasangan, yang mana kami akan membandingkan bulan Februari dan Agustus. Hasil dari UJT untuk TPAK ini nilai T-nya 2,665 dan P-value-nya ini 0,076. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara Februari dan Agustus pada TPAK, yaitu P-value-nya besar dari 0,05. Tetapi di sini ada indikasi perbedaan kecil yang dipengaruhi oleh pola musiman dari TPAK ini. Hasil UJT untuk TPT-nya ini T-nya min 2,701 dan P-value-nya ini 0,074. Yang mana di sini ada perbedaan antara Februari dan Agustus. Di sini ada indikasi kecil bahwa TPT ini cenderung lebih rendah di Februari. Hasil ANOVA untuk TPAK ini nilai F-nya 0,645 dan P-value-nya 0,626. Di sini tidak ada perbedaan signifikan lintas tahun dari 2020 hingga 2023. Kemudian untuk hasil ANOVA dari TPT, nilai uji F-nya yaitu 0,28 dan P-value-nya 0,616. Di sini juga tidak ada perbedaan yang signifikan lintas tahunnya. Kemudian kami lakukan visualisasi pada saat selesai melakukan uji. Di sini box plotnya terlihat bahwa ada perbedaan distribusi yang kecil antara Februari dan Agustus untuk TPAK dan TPT. Kemudian untuk line chart pada TPAK dan TPT ini menunjukkan pola stabil pasca pandemi dengan sedikit penurunan pada TPT dari 2021 ke 2023. Dari pandemi COVID yang semua kita alami, nah ini cukup memberikan dampak besar terhadap ketenaga kerjaan di Lampung, yang mana ada penurunan TPAK di bulan Agustus 2021, yang ini mencerminkan keterbatasan lapangan kerja selama pandemi. Ada peningkatan TPT pada 2020 hingga 2021, menunjukkan guncangan ekonomi yang mempengaruhi dari serap tenaga kerja. Pola musiman, yaitu ada fluktuasi TPAK antara Februari dan Agustus, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pola musiman pada sektor agribisnis yang ada di Lampung. Aktivitas kerja yang tinggi di bulan Februari karena ada musim tanam, kemudian untuk Agustus ini rendah karena belum memasuki masa panen. Halo, saya Citra Agustin, NIM 123450108. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2021 memberikan dampak yang cukup besar terhadap ketenaga kerjaan di Lampung. Penurunan TPAK di Agustus 2021 mencerminkan keterbatasan lapangan kerja selama pandemi. Peningkatan TPT pada 2020 hingga 2021 menunjukkan adanya guncangan ekonomi yang mempengaruhi daya serap tenaga kerja. Fluktuasi TPAK antara Februari dan Agustus kemungkinan besar dipengaruhi oleh pola musiman pada sektor agribisnis. Aktivitas kerja di bulan Februari lebih tinggi karena musim tanam, sedangkan Agustus cenderung lebih rendah karena belum memasuki masa panen. Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu pelatihan tenaga kerja dengan menyediakan program pelatihan kerja berbasis keterampilan untuk sektor agribisnis, manufaktur, dan jasa. Kemudian program padat karya, memperluas lapangan kerja melalui proyek padat karya terutama di wilayah pedesaan. Kolaborasi dengan sektor swasta, mendorong investasi di sektor prioritas seperti pariwisata dan agribisnis. Pemantauan lebih intensif. BPS dapat meningkatkan frekuensi survei untuk memberikan data yang lebih dinamis dan real time. Kesimpulannya dari analisis berikut ini adalah analisis TPT dan TPAK di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa TPT relatif stabil selama 2020 hingga 2023 dengan sedikit penurunan pasca pandemi. TPAK menunjukkan pola musiman dengan nilai lebih tinggi pada bulan Februari dibandingkan Agustus. Pemerintah perlu fokus pada kebijakan yang meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.